Agenda laga uji coba Rusia lawan Timnas Indonesia membuat Presiden AFF murka. Alex Pastor langsung berikan jawaban pedas. Di sisi lain, pengamat Malaysia malah dukung keputusan Timnas Indonesia dan meminta negaranya untuk meniru langkah jenius PSSI tersebut. Seakan alergi Timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam jadi tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski tak mengakui Timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut Timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara alih-alih Timnas Indonesia. Apa alasannya? Berikut pernyataan lengkapnya, bisa menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia. Inilah besaran gaji bek tengil Timnas Indonesia Justin Hubner di Wolves, bermain di tim U21 di salah satu klub Liga Inggris. Berapakah gaji Justin Hubner per pekan dan per tahunnya? Bandingkan supporter Belanda dan Indonesia, begini pengakuan Kelvin Verdong kepada media Belanda. Verdong curhat tentang supporter Timnas Indonesia yang membuatnya sangat kagum. Rafael Struijk buka-bukaan bicara tentang sosok Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pemain Brisbane Roar itu ungkap bagaimana peran kedua pelatih tersebut bagi Timnas Indonesia. Sayangnya bek berdarah Indonesia itu banyak menghabiskan waktu dengan pemulihan cedera. Timnas Rusia mengaku sangat bernafsu untuk melakukan uji coba melawan Indonesia. Mereka bahkan berencana untuk menggelar uji coba tersebut pada tahun ini meski harus sesuaikan jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, memang sempat ada wacana Timnas Rusia akan menghadapi Indonesia sejak tahun lalu. Namun berhubung skuad Garuda sibuk dengan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka uji coba tersebut akhirnya batal. Rusia pun lantas beruji coba dengan Vietnam di Hanoi dengan mengunci kemenangan 3 gol tanpa balas. Tadinya Rusia juga akan menghadapi Thailand, tetapi batal karena adanya masalah cuaca. Nah, kini peluang uji coba melawan Timnas Indonesia pun kembali digulirkan, apalagi Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mengaku akan mengusahakan laga persahabatan lawan Indonesia tersebut di antara acara penting mendatang. Saya ingin mencatat untuk merencanakan pertandingan persahabatan antara Timnas Rusia dan Indonesia, kata Denis Manturov dilansir dari Sport Express. Rusia sendiri harus menyesuaikan terlebih dahulu jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya bila lolos ke putaran keempat, Indonesia pasti bakalan disibukkan dengan agenda yang padat sampai akhir tahun. Sementara itu Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain Timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan Rusia, maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN All-Star, padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Akan tetapi dengan situasi seperti ini, mereka seharusnya mengerti karena Timnas Indonesia masih memiliki kesibukan sendiri yang sangat penting dan bisa menentukan nasib, apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbeda dengan tim-tim di ASEAN yang lain, mereka cuma sebatas bermain di babak kualifikasi Piala Asia serta jadwalnya pun berbeda dengan jadwal dari Timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor kemudian angkat bicara. Jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia, ajakan AFF maupun ASEAN agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik, katanya. Namun bisa saja itu adalah niat buruk mereka agar para pemain Timnas Indonesia fokusnya terpecah. Untungnya fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut sehingga pemain Timnas Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Menurut Alex Pastor, Timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026.
Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya ini sudah seperti kue dengan krim dan ceri di atasnya dan itu sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 2 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Alex Pastor dikutip dari Ziggo Sports. Di sisi lain, perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni 2025 Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia, sebuah pertandingan yang sangat penting karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Matikan Bahrain makin matang. Malulah jika dalam 2 bulan ke depan masih gagal menggelar beberapa laga uji coba dengan tim yang setidaknya lebih baik dari Vietnam atau tim peringkat 100 besar dunia. Pasalnya pertandingan tersebut benar-benar bisa mempererat kekompakan antar pemain. Apalagi di bawah manajemen baru, jangan berpikir untuk asal-asalan memiliki lawan demi menjaga peringkat, kata Ramli seakan alergi timnas Indonesia. Pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar terbaru mengenai pencarian direktur teknik dengan Simon Tahamata masuk sebagai salah satu nama yang mencuat. PSSI telah mencari direktur teknik sejak Januari lalu, dengan Erick Thohir sempat mengatakan bahwa perkiraan pengumuman adalah pada Februari 2025. Namun, Erick baru menemukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis untuk membantu Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Calon Dirtek PSSI ternyata bukan orang sembarangan. Simon Tahamata ternyata seorang keturunan. Salah satu tugas Cruyff juga mencari direktur teknik untuk PSSI, dan Simon Tahamata menjadi salah satu yang dikaitkan. Tahamata sudah menganggur sejak meninggalkan Ajax Amsterdam pada tahun 2024 lalu, dan media Belanda, Voetbal Premier, belakangan mengabarkan bahwa mantan pemain timnas Belanda tersebut sudah memiliki 3 tawaran. Salah satu di antaranya adalah untuk kembali dari Ajax, namun tidak diungkapkan apakah sosok berdarah Maluku itu mendapatkan tawaran dari PSSI. Saat ini, Tahamata tengah mempertimbangkan 3 tawaran konkret, tetapi kolaborasi dengan Ajax tetap menjadi pilihannya, ulas Voetbal Premier. Pada Selasa, 29 April 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara kepada media, termasuk soal mencari dirtek baru. Namun, Erick belum bisa menyampaikan secara detail, dengan berkata singkat, "Ya masih nyari, sabar," katanya. Sebelumnya, pada 11 Maret 2025 lalu, Jordi Cruyff membeberkan bahwa kriteria untuk menjadi direktur teknik PSSI adalah seseorang yang memiliki pengalaman di berbagai negara. "Saya pikir itu harus dipercayakan kepada seseorang yang punya berbagai pengalaman dengan berbagai negara dan berbagai strategi," kata Cruyff pada konferensi pers perkenalan dirinya. "Saya pikir juga itu adalah suatu keharusan agar orang itu bisa bekerja bersama dengan pelatih tim nasional dari berbagai level dan dari sana membangun struktur tepat yang membantu yang sudah ada sekarang," tambahnya. "Syarat lainnya adalah untuk mereka yang mampu mendesain strategi untuk menentukan arah timnas Indonesia. Saya pikir itu sangatlah penting untuk benar-benar mendesain strategi untuk tahu kemana tepatnya kita ingin pergi dan bagaimana untuk meraihnya," tambahnya. "Jadi itu sangatlah penting untuk memiliki seseorang yang punya pengalaman di luar negeri, berpemikiran terbuka, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap setiap budaya yang berbeda," kata Cruyff.